Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas analisis tes reliabilitas mata kuliah evaluasi pembelajaran, di mana kami ada beberapa orang, yang dimana pertama Mirnawati Basri, Hilyatul Jannah, Cecilia Putri L, Reski, Muhammad Asgaf Jasman, saya sendiri, Isra Diwanti, dan Sri Indah Rahayu. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama. Pengertian reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari reliability dalam bahasa Inggris, yang berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau keadaan. Reliabilitas adalah karakter lain dari hasil evaluasi. Reliabilitas juga dapat diartikan sama dengan konsistensi atau keajegan. Suatu instrumen evaluasi dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur. Ini berarti semakin reliable suatu tes, semakin yakin kita dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes mempunyai hasil yang sama dan bisa dipakai di suatu tempat sekolah ketika dilakukan tes tersebut. Reliabilitas soal merupakan ukuran yang menyatakan tingkat keajegan atau kekonsistenan suatu tes soal. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai arti seperti kepercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, dan konsistensi. Namun, ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas tes retest atau metode tes ulang. Reliabilitas tes retest tidak lain adalah derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Tes retest menunjukkan variasi skor yang diperoleh dari penyelenggaraan satu tes yang dilakukan 2 kali atau lebih. Sebagai akibat kesalahan pengukuran penentu pemakaian reliabilitas tes retest juga tepat ketika bentuk alternatif lainnya tidak ada dan ketika tampak bahwa orang yang mengambil tes kedua kalinya tidak ingat atas jawaban tes yang pertama. Reliabilitas tes retest dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Pertama, selenggarakan tes pada grup yang tepat sesuai dengan rencana. Kemudian, setelah selang waktu tertentu, misalnya 1 minggu atau 2 minggu, lakukan kembali penyelenggaraan tes yang sama dengan grup yang sama tersebut. Kemudian, kolerasikan hasil tes tersebut. Yang kedua, reliabilitas bentuk ekuivalensi. Sesuai dengan namanya, yaitu ekuivalen, maka tes yang hendak diukur reliabilitasnya dibuat identik. Setiap tampilannya kecuali substansi item yang ada dapat berbeda. Kedua tes tersebut sebaiknya mempunyai karakteristik sama. Karakteristik yang dimaksud termasuk misalnya mengukur variabel yang sama, mempunyai jumlah item yang sama, struktur sama, mempunyai tingkatan kesulitan dan mempunyai petunjuk, serta cara scoring dan interpretasi yang sama. Langkah-langkah proses melaksanakan tes reliabilitas secara ekuivalen yaitu: pertama, tentukan subjek sasaran yang hendak dites, kemudian lakukan tes yang dimaksud kepada subjek sasaran tersebut, kemudian administrasi hasilnya secara baik, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, lakukan pengetesan untuk yang kedua kalinya pada grup tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis reliabilitas yang ketiga, yaitu reliabilitas belah tengah, di mana reliabilitas belah tengah tergolong dalam jenis reliabilitas yang berdasarkan konsistensi internal dari instrumen pengukuran. Reliabilitas ini diperlukan jika tes sangat panjang.
Adapun prosedur menentukan reliabilitas belah tengah meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berikan seluruh tes pada satu kelompok. Kemudian, bagi teks ke dalam dua bagian yang sama dalam bentuk subtes. Setengah bagian pertama berisi item-item yang ganjil, sedangkan item-item yang genap pada setengah bagian kedua. Kemudian hitung skor setiap objek pada kedua subbagian, di mana setiap subjek mendapat 2 skor. 1 skor untuk item ganjil dan 1 skor untuk item yang genap. Dan yang terakhir, korelasikan 2 skor himpunan itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Faktor yang pertama yaitu panjang tes. Semakin panjang tes evaluasi, maka semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Yang kedua, penyebaran skor koefisiensi reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Kesulitan dalam tes, misalnya tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit, skor untuk siswa cenderung menghasilkan reliabilitas yang rendah. Nah, untuk faktor yang ketiga, yaitu untuk tes yang terlalu mudah, maka skor jawaban siswa akan mengumpul pada sisi atas. Sedangkan untuk tes terlalu sulit, skor jawaban siswa akan cenderung mengumpul pada bagian bawah. Nah, untuk faktor yang terakhir yaitu objektivitas. Yang dimaksud objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama menghasilkan hasil yang sama. Analisis reliabilitas dari tes hasil belajar siswa. Tujuan utama menghitung reliabilitas skor tes adalah untuk mengetahui tingkat kecepatan atau ketepatan precision dan juga keanjingan atau konsistensi skor tes. Secara rinci, faktor yang mempengaruhi reliabilitas skor tes di antaranya yaitu semakin banyak jumlah butir soal, semakin ajak suatu tes. Semakin lama waktu tes, semakin ajak, semakin sempit rank kesukaran butir soal, maka semakin besar keanjingan. Soal-soal yang saling berhubungan akan mengurangi keanjingan. Semakin objektif pemberian skor, maka semakin besar keanjingan dan ketidaktepatan pemberian skor. Kemudian, menjawab besar soal dengan cara menebak. Semakin homogen materi, maka semakin besar keanjingan. Pengalaman peserta ujian, salah penafsiran terhadap butiran soal, menjawab soal dengan buru-buru atau cepat, kesiapan mental peserta ujian, adanya gangguan dari pelaksanaan tes tersebut, serta jarak antara tes pertama dan tes kedua, dan juga menyontek dalam mengerjakan soal tes dan kondisi fisik peserta ujian. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas adalah karakter lain dari hasil evaluasi. Reliabilitas juga dapat diartikan sama dengan konsistensi atau keajengan. Reliabilitas soal merupakan ukuran yang menyatakan tingkat keajengan atau kekonsistenan suatu tes soal. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable atau reliable. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas yaitu ada 3. Yang pertama, panjang tes. Kedua, sebaran skor. Ketiga, keobjektifan skor. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang analisis tes reliabilitas. Sekiranya itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.